Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri Hairani dengan NIM 039222654 PPG Prajabatan PGSD B. Akan merefleksikan topik 2, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Status ekonomi sosial atau SES adalah tinggi rendahnya prestis atau pamor yang dimiliki seorang yang didasarkan pada kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan materi, yang dapat menunjukkan status sosial ekonomi yang dimiliki seorang individu tersebut. Jadi, kondisi perekonomian keluarga adalah salah satu unsur penting dalam kelangsungan pendidikan seseorang. Tentu, hal ini penting untuk proses pengajaran dalam kelas karena perbedaan interaksi telah dikaitkan dengan faktor budaya seperti status sosial ekonomi dan etnis dalam kaitannya dengan perkembangan intelektual dan sosio-emosional anak-anak dan hasil tugas. 2. Konsep utama teori sosiokultural. Yang pertama sebagai alat psikologis, yaitu bahwa guru sebagai mentor perlu mengkaji tentang perkembangan dan perilaku peserta didik untuk mengembangkan nilai dan interaksi sosial peserta didik dalam kelompok belajarnya. Yang kedua, sebagai alat mediasi, yaitu dalam kegiatan pembelajaran anak dibimbing oleh guru atau teman sebaya yang lebih kompeten untuk memahami alat-alat semiotik, yaitu bahasa, tanda, atau lambang. Keterkaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya. Yang pertama, praktik pengalaman lapangan 1. Hubungan materi ini dengan PPL adalah kita dapat mencoba merealisasikan konsep ini dalam pembelajaran di kelas dengan melihat setiap latar belakang setiap peserta didik. Nantinya saat kita melakukan pembelajaran kepada peserta didik, jadi mengetahui cara menanggulanginya. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat lebih jauh memahami bagaimana karakteristik sesuai dengan latar belakang setiap peserta didik. Dengan melihat sosioekonomi peserta didik, kita akan paham cara menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, proyek kepemimpinan 1. Pada materi ini, hubungan dengan proyek kepemimpinan adalah dengan adanya pengetahuan kita mengenai sosioekonomi peserta didik sehingga kita sebagai pendidik dapat mengatur kelas dengan baik dan sesuai dengan latar belakang peserta didik di kelas. Yang keempat, perancangan dan pengembangan kurikulum. Sesuai dengan kurikulum merdeka yang sedang kita pelajari adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi sehingga materi ini dapat disatukan dan ditetapkan di dalam kurikulum dengan cara melihat sosioekonomi peserta didik yang mempengaruhi minat dan bakat peserta didik di kelas, sehingga pendidik dapat mengarahkan peserta didik. Sekian, banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.